Halo, Snake Rip. Yes, Halo, ketemu lagi bersama saya Arya. Tapi sekarang saya ditemani oleh seorang, apa ya disebutnya, filmmaker, podcaster, asik. Atau apa nih? Dan coba kenalin. pecinta film. Pecinta film. Saya gue Mustafa dari podcast Habis Nonton Film. Gua kenal Mustafa itu dulu ya pas kita lagi festival film pendek ya. Jadi Mustafa ini punya gengs ya yang suka bikin film pendek, betul. Dan mungkin bisa dilihat ya di channel apa? Sebelah Cinema Pictures. Betul, di situ ya. Lu ke YouTube aja cari ya, Sebelah Cinema Pictures. Ada website juga sebelahcinema.com. Tapi sekarang kita mau ngomongin satu film yang cukup menarik ya, Pak Mustafa ya. Ini judulnya apa? Roma. Ini bukan makanan ya. Datang dari sutradara yang gua hormati sih ini, Alfonso Cuarón ya. Asal lu tahu Alfonso Cuarón tuh mungkin kalau lu nanya ke gua film terbaik sepanjang masa, pasti Children of Men masuklah di list itu gitu. Itu tuh kayak salah satu film Alfonso Cuarón yang kayaknya gue ingat terus yang gitu. Dystopia itu kan? Iya, yang Dystopia itu yang banyak baru Clive Owen. nonton berapa menit sebelum habis sih gue nontonnya. Tapi Gravity ya. Iya, Gravity. Pokoknya Alfonso Cuarón itu terkenalnya Gravity pasti, Children of Men, terus yang pertamanya banget wah itu Mama Tambien ya, benar nggak yang ada masih root ininya Amerika Latinnya di situ ya, benar-benar. Terus sekarang kita ngomongin Roma. Ini sinopsis Roma ini sangat sederhana karena ini cuma nyeritain seorang ART ya, ibaratnya asisten rumah tangga di sebuah keluarga Meksiko ya. Betul. Jadi ini cuma nyeritain si ART itu ketika melayani si majikannya itu ya di keluarganya itu. Dia jadi bagian dari keluarga. Benar. Menarik ya karena katanya ini adalah cerita yang sangat personal sekali ya. Karena dulu Alfonso Cuarón pernah punya ART seperti itu ya dulu ya. Dan dia kayak ini tuh kayak love letter gitu buat si ART-nya yang dulu gitu, dan dia buat film ini. Kalau dari first viewing tanpa nyari informasi soal filmnya, soal kenapa dia bikin film ini, gue suka karena Alfonso Cuarón itu bisa bikin film yang sebenarnya lika-likunya sangat dinamis tapi gambarnya statis. Maksud gue, kita tuh tahu gejolak kehidupan si asisten rumah tangga ini, tapi gambarnya sangat slow, pelan, statis. Kita tuh jadi dia yang sangat slow, tapi sebenarnya dunianya berantakan gitu kan. Ada beberapa adegan yang sebenarnya chaos, tapi gambarnya cuma pelan gitu, gerak gitu kayak padahal chaos itu gitu. Gue suka dia bisa merepresentasikan kehidupan yang sangat dinamis itu dengan cara yang sederhana. Sama ada beberapa penggambaran yang suka bertolak belakang tapi dijadikan satu frame, perceraian dan pernikahan. Kehidupan dan kelahiran. Kehidupan dan kematian. Nah, itu gue suka tuh cara gaya gambar itu, meskipun mungkin banyak orang-orang yang agak terlewatkan ya. Maksudnya enggak terlalu gabung, tapi menurut gue dia berani untuk menggambarin kalau kehidupan tuh kayak gini loh. Di sini tuh bakal banyak panning yang slow gitu ya, panning kiri kanan yang slow gitu ya. Banyak banget malah. Muter gitu aja. Muter gitu. Ada yang muter gitu. Dan menariknya kita itu mungkin seperti kayak seorang yang mengamati ya. Jadi maksudnya kayak ngeliatin apa yang terjadi gitu, tapi dengan seksama aja di satu titik gitu. Padahal sebenarnya banyak kejadian-kejadian gitu di dalam frame itu gitu. Kita jadi bagian dari keluarga itu gitu. Ini kayak dokumentasiin kehidupan keluarga tapi nggak dokumenter. Sinematik gitu loh, kita duduk. Mungkin kita jadi kayak tembok gitu ya di rumah itu. Di tembok itu kayak terus ngeliatin, aduh ini ngapain sih ini ART gitu ya. Terus ada anak-anak berantem gitu, lempar-lemparan kursi lah apa segala macam. Anjir ini anaknya kampret gini. tapi mereka cinta aja gitu ya sama si ART-nya gitu ya. Jadi kayak wow, ini Cleo ya nama ART-nya. Si pemeran itu dia baru lulus kuliah dan karena syuting filmnya itu capek 110 hari, jadi si Alfonso Cuarón tuh nyari benar-benar orang baru gitu. Dan si Alfonso Cuarón ketemu dia. Dan si pemeran ini takut kalau filmnya tentang human trafficking, tapi ternyata enggak. Gitu. Katanya dia nggak pernah tahu Alfonso Cuarón. Nah, dia juga nggak tahu Alfonso Cuarón siapa. Jadi beruntung, maksudnya Alfonso Cuarón juga nggak punya beban gitu. Bener. Karena pemain mana yang bisa syuting 110 hari untuk film yang kayak gitu. Maksudnya dia kan pasti bisa ngambil beban. Dan kalau nggak salah syutingnya kronologis ya katanya dia. Kronologis ya. Ini sih gila sih kata gua. Dan kalau nggak salah skripnya malah rahasia. Benar. Jadi yang tahu cuma Alfonso sama beberapa orang doang. Jadi krunya lain nggak tahu tuh isinya apa. Karena si Roma ini banyak komparasi gitu ya. Jadi kita sebenarnya di sini kayak ngelihat si Cleo tapi yang hidupnya mulai agak runyam gitu. Tapi di satu sisi kita ngelihat sedikit majikannya yang runyam sebenarnya benar gak sih? Tapi nggak pernah dilihatin secara full gitu, sih? Jadi kita cuma tahu titik-titik doang kalau majikannya juga apa sih? Ini nggak berantakan juga hidupnya gitu. Suaminya kemana gitu dan kayak gitu ya. Cuman menarik gitu. Jadi kita mungkin dibuat kayak lu
peduli gimana sama siapa sih sebenarnya gitu, tapi kan di hidupnya Cleo juga ternyata banyak kejadian juga gitu. Jadi kita nggak kayak tipikal film yang dikasih karakter utama gitu yang bener-bener punya konflik gitu. Ternyata di sini tuh kayak diliatin berbarengan, cuman emang porsinya ke si ART ini. Iya, kita gitu jadi kita kayak nemenin si Cleo inilah maksudnya gitu. melewati kehidupannya yang tadinya statis cuma bersihin rumah, tiba-tiba dia ketemu cowok. Gitu lah. Iya, benar-benar. Padahal simpel ya, dia ini konfliknya karena ketemu lelaki kardus ya. Bener nggak sih? Ya. Lelaki jago silat yang ternyata dia tidak manly. Nah, itu juga bagus tuh. Itu kayak komparasi juga ya, tolak belakang gitu. Maksudnya dilihatinnya jantan gitu, jago bela diri, tapi ternyata dikasih masalah gitu dia. Dikasih masalah istrinya, bukan istrinya, pacarnya hamil, cabut dia. Maksudnya kayak anjing ini secemen ini gitu. Iya, dan langsung lari kan. Iya, langsung. Dan cara larinya pun gila sih. Udah ngehamilin cabut aja. Dan si Cleo-nya tuh ekspresinya tuh nggak banyak berubah gitu. Jadi dia kayak awal tuh kayak cuma bisa natap gitu ya, bingung gitu anjing. Maksudnya kayak dia tuh kayak pasrah aja, gue mau gimana padahal gitu. Di awal-awal film dia cukup semangat kerja hidup ya, maksudnya bersihin apapun, rumahnya mau kotor kayak gimana, anaknya berantem kayak gimana, dia masih ini, tapi setelah kejadian itu kayak anjir, mukanya tuh pasrah gitu. Apalagi pas datengin majikannya, Ibu saya hamil gitu, anjir. Apakah saya harus dipecat gitu? Iya anjir. Maksudnya dia kan mikirnya sampai ke sejauh itu gitu. Dia punya beban terhadap keluarganya juga, keluarga yang dia urus itu juga gitu. Artistiknya itu real, maksudnya dibikin semirip mungkin sama masa lalunya si Alfonso Cuarón ya, kayak kamarnya itu ada apa, ada catnya apa, padahal filmnya terbukti ya. Iya, padahal tapi tekstur dindingnya tuh dipikirin gitu. Dan, di satu sisi gue kasihan sama Cleo, tapi di sisi lain majikannya juga anjing, kok kasihan anjing bangsat ya majikannya juga dihianati suaminya gitu anjing. Kaget ternyata kalau suaminya tuh ada di kota itu selama ini. Iya itu yang gue kayak twist banget. Oh selama itu ada di sini. Si bang. Dan yang paling parah pasti kalau lahiran ada di rumah sakit ada itu anjir gue. Terus dia bilang, maaf ya aku nggak bisa masuk. Enggak, Bapak bisa masuk kok. Iya, udah. Aduh. Kalau saya orang ini perlu banyak pura-puranya. Iya, dan itu benar sih penggambaran laki kalau jahat itu ya. Kayak gitu ya. Bikin kita jadi kesel sama laki-laki yang kayak gitu. Ini film ini ya, film ultimate untuk lelaki kardus ya. Ini. Kacau sih parah banget. Kalau ngomongin kesukaan, gue suka karakter anak-anak di sana karena beneran adik kakak. Iya. Maksudnya kalau acting kan maksudnya tahu kapan porsi berhenti ya. Kalau ini kan enggak, dia jatuh dia masih tetap jalan. Maksudnya ada kan adegan yang dia mau berdiri terus dia jatuh tetap jalan, dan cara berantemnya itu cara berantem saudara. Bener kan, gue ngerasa ini kayaknya beneran deh. Dan dia mereka kalau misalnya anak-anak kecil kayak gitu ya minimal ada rasa-rasa actingnya, tapi nggak ada. Emosi banget yang terakhir ya, yang pas dia di pantai ya, gila sih itu yang si Cleo-nya gue nggak bisa berenang. Cuma satu kali take itu, bahkan Spike Lee sampai bilang dia nggak pernah nonton scene yang kayak gitu selama dia nonton film. Jadi bahkan salut itulah gitu. Iya benar. Katanya sih Alfonso Cuarón tuh awalnya kan pengen pakai DOP biasa ya, langganan emang basic ya, Chivo ya. Cuman dia nggak mau kali ya, mungkin 110 hari. Iya. Gila lu mau ngapain gitu. Syuting 2 bulan, 3 bulan, hampir 4 bulan, hampir 4 bulan hari syuting, 4 bulan kan. Hampir 4 bulan gitu. Jadi ini sebenarnya DOP-nya dia juga ya, Alfonso Cuarón juga yang ngambil kerusuhan yang dia lagi di toko, terus di luar itu ternyata adegan yang di bawah itu latihannya berminggu-minggu di lapangan bola. Iya. Padahal ngambilnya dari jendela. Dari jendela dong. Kampret ya. Kan? Terus gue juga suka ini sama penggambaran. Tahu kan lo yang si suami majikannya masukin mobil parkir pelan-pelan banget ya. Iya. Parkirannya tuh sempit ya, kampret juga sih bikin parkiran nih ya, kayak gitu ya. Dia masuk itu maju mundur, anjing pas udah ditinggal suaminya sama istrinya. Udah gak peduli lagi, terus ganti mobil juga menurut gua simbol move on. Iya benar, simbol move on. Akhirnya gua move on, suami gua bahkan setelah nonton gua nemu satu, maksudnya gua mempelajari adegannya, kenapa adegan pertama kali suami itu masuk ke rumah itu nggak diliatin mukanya. Karena dianggap orang asing. Iya, benar ya. Karena pertama kita diliatin setir, rokok, tangan. Karena kita diajak untuk nganggap orang ini orang asing, nggak ada close up-nya kan? Iya benar. Karena dia akan jadi orang asing di keluarga itu. Bahkan dia udah orang asing dari pertama kali dia datang. Iya benar. Gitu. Itu maksudnya sedalam itu. Menarik sih, iya sih. Iya kan? Dan gue juga ngeliat si mobil tuh ya kayak gambarannya maskulinitas cowok aja gitu. Cowok punya mobil bagus gitu dan dia lebih menghargai mobilnya gitu ya. Maju mundur. Daripada orang yang nungguin. Orang yang nungguin gitu ya aja dia goblok banget. Ngomongin detail syuting, maksudnya adegan rumah sakit, adegan yang rame-rame orangnya, bener nggak ngerasa nggak kalau itu tuh kayak beneran lagi kenyus kayak kejadian nyata gitu ya. Bukan syuting yang direka-reka gitu. Karena orangnya lalu lalang, ada yang ngobrol di sana, itu sedetail itu. Gue sih suka karena ini tuh beneran syuting lagi rumah sakit lagi rame apa emang dibikin ya? Itu terasa kayak gitu karena sama ada adegan yang pesawat. Ternyata pesawat itu kan ada beberapa kali dimunculin dan itu ternyata sengaja. Yang gue mungkin nggak tahu memaknainya apa, tapi ternyata di adegan awal yang dia nyapu
Itu ternyata di bayangan air itu ada pesawat. Terus di bioskop ada pesawat. Banyak banget tuh yang ada pesawat itu sengaja. Gimana ya, selalu memorable dia bikin film tuh, dan ya Roma ini membuktikan kali ya dengan cerita yang sederhana pun ternyata tetap bisa bikin memorable banget sih, gila kata gue. Sesuatu yang personal itu bisa bikin sesuatu yang megah juga. Menurut dia sekarang itu yang dia butuhin bukan teknologi atau teknik atau budget secara syuting ya, maksudnya dikasih alat bagus segala macam, enggak. Yang menurut dia berharga itu waktu. Jadi dia lebih pengen syuting itu lama sesuka-suka dia. Iya benar. Jadi menurut dia itu yang lebih mahal karena sutradara lain gak akan dapat itu. Benar. Itu yang akhirnya yang nggak ada di film lain ya, karena kan syutingnya apalagi Chronological Order. Iya. Gila. Pressure-nya tinggi lah dia bikin film, kalau lu di deadline ya sebulan jadi anjing 4 film. Bayangin Indonesia syutingnya 14 hari loh. Dia 110 hari. Indonesia tuh kalau tahu Indonesia tuh seminggu 2 minggu ya paling. Maksudnya kalau untuk film gitu. Kalau misalnya agak proper ya 20 hari lah gitu. Sebulan lah ya kalau yang project gede banget kali ya. Sebulan gitu. Ini dia 4 bulan, 4 bulan. Dan kalau bicara kekurangannya apa ya gue juga ya. Kalau gue kekurangannya karena filmnya cuma cara distribusinya gitu. Kenapa film ini ditayangin di Netflix gitu sih. Kekurangan gue, maksudnya secara pribadi ya itu. Experience sinemanya, andaikan ini film itu tayang di bioskop, mungkin gue bisa nge-rate-nya lebih tinggi, maksudnya pengalaman. Karena gue nontonnya di komputer, karena kan Netflix tuh di mana aja kan, bahkan di HP juga bisa. Iya gitu. Nonton ini tuh gue nggak pernah tahu kalau ini tuh cerita aslinya dia gitu maksudnya. Gue juga. Iya, jadi pas karena semakin sedikit tahu, semakin ternyata ini kejadian asli atau pengalaman dia dulu. Based on pengalaman dia dulu gitu. Jadi pas tahu tuh kayak lebih anjir, dedikasinya tuh gitu ya untuk sebuah momen di dalam hidupnya itu ya keren aja gitu. Dan maksudnya sutradara mana lagi yang senang kalau misalnya dia bisa ceritain tentang hidupnya kan? Iya benar. Dia tuh dikasih kenikmatan banget loh sebagai filmmaker gitu. Syuting bisa lama, ceritain masa lalu dia gitu. Dan pace-nya juga sebenarnya nggak lambat-lambat banget ya kalau mau dibilang, tetap progres gitu. Maksudnya plotnya tuh maju terus. Plotnya maju terus dan ada kejutan-kejutan. Benar. Jadi lu bakal gimana gitu pas nonton tuh, nggak akan menduga lah ada beberapa gitu. Tapi kalau lu suka momen yang mana nih di pantai ini? Yang mana? Pantai ya pasti sih ya gitu. Karena adegan pantai itu bikin gue deg-degan karena ini beneran ini akan kenapa ya gitu. Menariknya pas sudah keluar dari pantai itu, dialog yang pertama dia omongin ya, anjir itu sangat heartbreaking banget sih gitu. Dan itu kayaknya udah dipendam sama dia lama sampai akhirnya memuncak gitu ya. Dengan itu kalau momen kedua gue yang gue paling suka yang bioskop. Iya. Itu menurut gue paling bajingan sih. Itu gambaran laki kardus ultimate ya anjir. Karena dia ngomongnya pas lagi ciuman kan, maksudnya adegan romantis, sesuatu yang harusnya mendebarkan, bikin si cowoknya happy, malah dia oh ya nggak apa-apa. Gue sebenarnya lebih suka sama gimana ya cara si Alfonso Cuarón menyajikan film ini sih, dengan teknis kameranya yang simple. Kayak semua yang dia pelajarin selama dia berkarya film tuh dituangkan semua gitu ya. Kayak, dan gue tuh salut karena di umur dia yang sudah segitu dia masih bisa menemukan sesuatu yang belum ada di sinema gitu. Dia masih menemukan celah sinema. Film-film tuh masih ada bisa dibikin kayak gini loh gitu. Lo cobain deh nonton, mumpung ada di Netflix ya, dan bisa ditonton kapanpun. Tapi disarankan emang nontonnya harus di yang selebar mungkin, suara sebagus mungkin gitu. Dan kalau bisa lu jangan pas lagi capek lah ya. Iya, karena pasti ketiduran. Filmnya nggak lama sih, cuman ya maksudnya 2 jam tuh udah lumayan lah ya. Untuk nonton kisah hidup seorang ART. Kehidupan rumah tangga gitu. Sekarang kita langsung ngomongin skor aja nih, Pak Mustafa. 1 sampai 10 lah. Gua 8,5. Mungkin sebenarnya bisa jadi 9,5 atau 10 kalau bioskop sih nonton. Lebih ke experience. Iya, benar-benar. Tapi gue juga sama sih kayak lu. 8,5 juga. Ini salah satu mungkin kalau ditanya orang-orang film terbaik tahun 2018 ya mungkin ini salah satunya ya. Dan gue juga pasti bakal bilang ini. Menurut lu menang Oscar? Menurut gue. Lu udah nonton Shoplifters? Udah. Burning udah? Gue Burning belum. Tapi kalau dibanding sama Shoplifter yang udah gue tonton masih mending ini sih kata gue. Oh gue sih yakin banget. Iya. Menurut kalian gimana kalau udah pada nonton Roma? Apa yang kalian temukan di film itu ya? Kayaknya enak buat didiskusikan, betul. Itu dulu aja ya dari kita. Thanks Mustafa sudah ikutan, dan kalian jangan lupa ikutin podcastnya ada ya. Di mana aja di Spotify ada kan? Di Spotify ada, di iTunes ada, habis nonton film. Nanti juga ada episode ngobrol sama Snackcrip. Asik, mantap sekali ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen di Snackcrip, terserah kalian mau gimana, dan jangan lupa follow IG-nya Snackcrip. Kayak gitu. Oke, kita cabut dulu ya. Yes. Goodbye. Dah.